Pemirsa, dalam 3 tahun pemerintahan Jokowi JK, korupsi masih menjadi penyakit mematikan yang merongrong kewibawaan pemerintah. Apalagi ini diiringi hubungan panas dingin antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan DPR. Di tengah belum tuntasnya kasus korupsi, wacana pembentukan Densus Tipikor yang diusulkan Polri menuai polemik. Ketegasan hukum dinilai menjadi hal yang belum banyak terlihat di pemerintahan Jokowi JK. Di tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, Yusuf Kala, catatan di bidang hukum menjadi sorotan utama. Kasus korupsi masih menjadi isu penting yang menjadi perhatian pemerintah Jokowi JK melalui tiap-tiap lembaga hukum. Dalam setahun terakhir, KPK gencar menggelar operasi tangkap tangan. Di luar itu, juga ada berbagai kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan Kejaksaan Agung. Seperti tahun yang sudah-sudah, kasus korupsi menyeret nama besar. Mereka menduduki posisi strategis di pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga patut diacungi jempol atas keberaniannya mengungkap kasus korupsi mega proyek KTP elektronik. Sejumlah nama politikus disebut-sebut ikut terjerat. Namun kerja keras KPK tak selamanya menuai pujian. Sebagian publik menyindir KPK hanya membidik koruptor kelas teri. Ini terlihat dari viralnya hashtag OTT receh di media sosial. Niatan awal yang luar biasa dengan revolusi mental diikuti oleh 9 program nawacita gitu ya. Salah satu dari program nawacita itu adalah penegakan hukum, membangun demokrasi dan penegakan hukum, membangun Indonesia dari pinggiran dan sebagainya. Itu tidak membumi, tidak teraplikasikan secara utuh, secara memadai. Selama 3 tahun ini tidak kelihatan? Tidak. Jadi kita membangun hukum kita, penegakan hukum kita tambal sulam. Tidak serius. Itu yang lalu membuat pemerintahan Pak Jokowi juga diwarnai oleh OTT kepala daerah, bahkan dari institusi kementerian, lembaga seperti itu. Nah ini yang tidak mengenakan, dan bahkan dari lembaga tinggi negara. Puncak perseteruan kasus KTP elektronik terjadi saat DPR membentuk panitia khusus hak angket KPK. Sempat menuai polemik di masyarakat, putusan Pansus Hak Angket KPK seperti anti klimaks. Tidak ada rekomendasi berarti dari anggota dewan yang terhormat. Namun, hubungan antara DPR dan KPK terlanjur tak harmonis setelah munculnya Pansus Hak Angket KPK tersebut. Kondisi ini menjadi presiden buruk bagi wajah hukum Indonesia. Manuver DPR belakangan disebut sebagai upaya melemahkan KPK, sekaligus sebagai tamparan keras bagi pemerintahan Jokowi JK. Kontroversi kembali menguak setelah Polri berencana membentuk Densus Tipikor. Meski belum bulat, fraksi di DPR cenderung menyatakan dukungan agar kepolisian membentuk lembaga anti rasuah baru. Namun pihak istana berbeda pendapat. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai kepolisian belum perlu membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi. JK menyatakan pembentukan Densus tanpa perencanaan yang kuat justru akan menghambat pembangunan. Ya, ini kan memang korupsi menjadi hal yang urgen bagi kita semua. Namun juga kita juga harus hati-hati juga. Jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan semua orang sehingga menakutkan pejabat membuat kebijakan. Itu juga penting karena salah satu yang melambatkan semua proses itu di samping birokrasi yang panjang juga ketakutan pengambilan keputusan. Nanti kalau semua bisa tangkapin orang di mana saja bisa habis juga tuh pejabat. Jadi cukup biar KPK dulu dilakukan. Toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas, dan itu bisa, dan lebih banyak kantornya.
Ya, jadi tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim ada sekarang juga bisa. Sejumlah kalangan menilai Densus Tipikor bentukan Polri berpotensi disalahartikan sebagai upaya menggantikan peran KPK. Meski dibantah sejumlah pihak, namun opini publik sudah kadung terbentuk. Di sisa masa pemerintahan yang tinggal 2 tahun lagi, Presiden Jokowi dituntut mampu lebih tegas dalam hal penegakan hukum. Hukum dalam 3 tahun terakhir, sejumlah manuver hukum pemerintahan Jokowi JK menarik perhatian publik. Seperti melaksanakan eksekusi hukuman mati jilid 3 pada bulan Juli tahun lalu. Dan berikut kita akan lihat bersama, ini merupakan catatan manuver hukum pemerintahan Jokowi JK lainnya. Ya, ini adalah kinerja dari 3 tahun Jokowi JK di bidang hukum, di mana berhasil membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan jumlah tersangka 2.148 orang dan barang bukti sejumlah 315 miliar rupiah. Data ini didapat hingga Oktober 2017. Kemudian pemerintahan Jokowi JK juga melaksanakan eksekusi mati jilid 3 pada tanggal 29 Juli 2016 yang berlokasi di Nusa Kambangan. Beberapa nama yang dieksekusi ini ya, diantaranya ada Freddy Budiman, kemudian Seks Osmane, lalu nama lainnya juga ada Michael Titus dan Humphrey Ejike. Ada 4 orang terpidana mati yang dieksekusi seperti itu pada tanggal 29 Juli 2016. Inilah 4 orang tersebut. Kemudian ada Michael Titus dan juga Humphrey Ejike. Ya. Dan kemudian pada masa pemerintahan Jokowi JK juga dilakukan penangkapan buronan koruptor, di mana penangkapan buronan koruptor ini melibatkan sejumlah 3 koruptor yang melakukan pelarian, diantaranya Totok Ari Prabowo dalam kasus korupsi dana bantuan pendidikan sejumlah 1,8 miliar yang ditangkap di Kamboja. Kemudian ada Samadikun Hartono dalam kasus BLBI yang ditangkap di Cina pada tanggal 14 April 2016. Dan selanjutnya juga ada Hartawan Alwi dalam kasus korupsi Bank Senturi yang ditangkap di Singapura pada tanggal 22 April 2016. Inilah kita lihat bersama 3 tahun kinerja Jokowi JK di bidang hukum. Pemirsa, selama menjabat selama 3 tahun terakhir ini, Presiden Joko Widodo tercatat mengeluarkan sejumlah aturan hukum untuk memperkuat undang-undang yang sudah ada. Setidaknya ada 4 aturan mulai dari Perpu hingga Perpres yang layak mendapatkan sorotan. Di antaranya ini ada memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Ini Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kemudian dampaknya adalah sanksi kejahatan seksual diperberat. Dan ini adalah sejumlah hukuman yang ditentukan. Ada hukuman mati, penjara seumur hidup, pidana minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun, pengumuman identitas pelaku. Kemudian tentang usaha pertambangan mineral dan batu bara terbit pada tanggal 11 Januari 2017. Yang menjadi alasannya adalah ada 3 perusahaan tambang pemegang kontrak karya di Indonesia, namun baru 1 yang benar-benar melakukan hilirisasi mineral. Ini dampaknya ada perusahaan tambang asing harus membangun smelter. Kemudian dampak lainnya perubahan ketentuan divestasi saham hingga 51% secara bertahap. Kemudian ada Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, di mana terbit pada 10 Juli 2017 yang bertujuan untuk mengatur ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Dampaknya ini ormas yang bertentangan Pancasila bisa dibubarkan tanpa pengadilan. Kemudian tentang penguatan pendidikan berkarakter, ini terbit pada tanggal 6 September. Tujuannya membekali peserta didik dengan jiwa Pancasila dan pendidikan berkarakter. Dampaknya ini opsi bagi sekolah untuk menerapkan 5 hari atau 6 hari sekolah dan membatalkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah.